Hyundai Kona Electric. Mobil ini dijual dengan harga 2 kali lipat dari Hyundai Kona versi bermesin bensin. Harganya Rp674.800.000 on the road Jakarta. Kali ini kami akan mencari tahu apa saja kelebihan Hyundai Kona Electric ini jika dibandingkan dengan versi mesin bensinnya, dan apa saja hal yang kami suka dan tidak suka dari mobil ini. Hal pertama yang kami suka sekali dari Hyundai Kona Electric ini tentunya soal desain. Karena secara basic dibandingkan dengan rival-rivalnya di kelas compact SUV, mobil ini punya desain paling eksentrik. Berikutnya adalah soal privilege atau keleluasaan dan fasilitas. Karena ketika Anda membeli Hyundai Kona Electric, Anda bebas ganjil genap dengan plat nomor seperti ini, plat nomor khusus ini. Dan tentunya ketika Anda ke mall, Anda akan lebih mudah menemukan tempat parkir yang sudah tersedia dengan fasilitas charge-nya. Selanjutnya, ada fitur pendukung yang membuat mobil ini jadi cukup istimewa. Ketika Anda mendekat ke Hyundai Kona Electric ini, dengan kuncinya yang terpegang, spionnya akan terbuka otomatis sebagai sambutan untuk Anda sebagai pemilik mobil ini. Hyundai Kona ini juga dilengkapi dengan suara seperti suara pesawat luar angkasa ketika mobilnya berjalan, sebagai salah satu fitur keselamatan untuk lingkungannya atau orang-orang di sekitarnya. Sebagai sebuah mobil baru, mobil listrik terutama dengan teknologi yang modern, tentu saja Anda masuk ke dalam kabin sudah dilengkapi dengan keyless entry. Untuk masuk, Anda tinggal memencet tombol di bagian gagang pintu, menguncinya pun dengan cara yang sama. Kemudian, ketika di dalam kabin, Anda bisa menyalakan mesinnya hanya dengan memencet tombol engine start stop. Dan tentu saja Anda tidak perlu menunggu ada suara deru mesin untuk idle, karena ini adalah mobil listrik. Fitur lainnya juga sudah tersedia di mobil ini. Salah satunya adalah pengaturan jok elektris untuk di bagian depan pengemudi maupun penumpangnya, sehingga Anda bisa dengan mudah menemukan posisi mengemudi ideal Anda dengan pengaturan setir, tilt, dan teleskopik yang sangat fleksibel. Selain itu, berbeda dengan Ioniq, Hyundai Kona Electric sudah dilengkapi dengan head-up display. Jadi Anda bisa melihat atau memantau kecepatan berkendara Anda tanpa harus memalingkan pandangan Anda terlalu jauh dari bagian depan. Karena mobil ini diimpor langsung dari luar negeri, sehingga ada fitur menarik lainnya seperti fitur pendingin jok ini dan sekaligus fitur penghangat joknya. Sebenarnya yang akan berguna sekali adalah fitur pendinginnya, karena kita tinggal di daerah tropis di mana cuacanya panas. Anda bisa memanfaatkan pendingin jok ini agar bisa langsung dengan cepat merasa nyaman di dalam kabin. Sedangkan untuk fitur pemanasnya mungkin akan lebih cocok untuk Anda yang tinggal di daerah pegunungan. Masih sama seperti Hyundai Ioniq, Hyundai Kona ini juga dilengkapi dengan head unit dengan sambungan gadget, Apple CarPlay dan Android Auto, serta berbagai teknologi modern yang tertanam di gadget ini. Di head unitnya maksud saya, Anda bisa mengatur, salah satunya adalah fitur EV, yaitu untuk memantau berapa kapasitas yang tersisa dari baterai mobil ini, dan Anda bisa men-set atau mengatur agar pengecasannya itu bisa tidak sampai penuh, sehingga baterai mobil ini lifetime-nya akan lebih awet. Kemudian Anda juga bisa mengatur waktu untuk pengecasannya, ada timernya di sini, jadi Anda bisa men-set berapa lama Anda ingin mencas mobil ini, dan bisa di-set schedule-nya atau di-set kapan waktu yang tepat untuk Anda mencharge mobil ini dengan penggunaan sehari-hari. Fitur istimewa yang tidak ada di Hyundai Kona versi bermesin bensin itu adalah salah satunya fitur wireless charging yang tersedia di konsol tengah ini. Kemudian ada juga fitur sunroof yang bisa Anda buka juga sunroofnya untuk menikmati udara luar. Dan karena Hyundai Kona Electric ini tidak menggunakan transmisi atau gearbox, sehingga di bagian tengah ini tidak perlu ada penempatan transmisi. Dan bagian bawahnya diakali untuk menjadi tempat penyimpanan tambahan dengan ada slot tambahan, slot charger, dan slot 12 volt. Jadi ini membuat mobil ini menjadi sangat praktis dengan banyak tempat penyimpanan dan tentunya banyak slot untuk mencharge gadget Anda agar tidak berebutan.
Yang menarik lagi, dengan harga 2 kali lipat dari Hyundai Kona versi reguler, Hyundai Kona elektrik ini pajak tahunannya tergolong cukup murah. Pajak tahunannya untuk mobil ini dikenakan biaya untuk PKB-nya saja sekitar Rp2.923.200 setiap tahunnya, dan totalnya dengan berbagai komponen lainnya seperti SWDK LLJ, biaya administrasi itu mencapai Rp3.366.200. Pajak seperti ini sama dengan pajak mobil-mobil yang lebih murah jauh di bawah mobil ini. Ketika Anda membeli Hyundai Kona, ada banyak hal yang patut Anda sukai dari mobil ini, termasuk salah satunya adalah rasa mengemudi. Dan Anda pun juga harus siap mengubah pola berpikir Anda, karena ketika Anda memutuskan untuk membeli mobil ini, Anda juga harus mengubah cara berpikir dan pola mengemudi Anda. Pertama, mobil ini punya tenaga yang tergolong cukup besar untuk bodi sebesar ini dengan bobot sekitar 1,5 ton. Baterainya berkapasitas 39,2 kWh dengan output voltase 372 dan power outputnya mencapai 104 kV. Hasilnya, tenaganya mencapai 134 horsepower dengan torsi 394 Nm. Untuk mobil seukuran ini dengan bobot hanya 1,5 ton, ini tenaga yang sangat lebih dari cukup. Dan harus diingat, motor listrik mulai dari 0 tenaganya, mulai dari 0 RPM. Kebiasaan mengemudi Anda pun akan berubah, terutama soal pengoperasian pedal gas, karena dengan memanfaatkan mode berkendara dari mobil ini, Anda bisa memaksimalkan semua potensi dari mobil ini. Ketika Anda maksimalkan untuk Eco, di mode kendara Eco seperti saya, Anda bisa mengubah regenerasinya ke level 3, kemudian Anda bisa mengemudikan Hyundai Kona hanya dengan menggunakan satu pedal saja, tidak perlu terlalu banyak menginjak pedal rem. Ketika ingin berhenti seperti saya sekarang, Anda tinggal melepas sedikit saja pedal gasnya, tidak perlu dilepas sekaligus, melepas sedikit saja, dia akan ada efek pengereman, sekaligus mencharge baterainya. Ini sangat menyenangkan, dan artinya ini juga menjadi salah satu pintu untuk mendapatkan efisiensi yang terbaik. Tidak hanya efisiensi bahan bakar, maksud saya tidak hanya efisiensi bahan bakar seperti mobil bensin, tapi efisiensi keseluruhan. Running cost dari sebuah mobil listrik ini akan sangat menguntungkan. Pertama, Anda hanya perlu mengecharge mobil listrik Anda. Misalnya di rumah Anda hanya membutuhkan untuk mengecharge hanya mencapai sekitar, kalau dirupiahkan, sekitar Rp46.000 sudah full, dengan jarak tempuh maksimal sekitar 320 km yang kami dapatkan. Kemudian ketika Anda menggunakan mobil listrik seperti ini, tidak ada mesin bakar yang perlu dirawat, tidak terlalu banyak moving parts yang perlu Anda rawat dan perlu Anda ganti nantinya. Moving parts-nya hanya meliputi kampas rem, kemudian ada karet wiper, ban yang harus Anda cek berkala, hanya itu saja. Jadi tentu saja perawatan mobil ini juga akan lebih murah, termasuk pajak yang saya sebutkan nanti. Kelebihan lainnya tentunya masih sama seperti Hyundai Ioniq, Anda mendapatkan kesenyapan di dalam kabin yang luar biasa menyenangkan. Ketika Anda berjalan di jalan raya seperti ini, tidak ada suara mesin sama sekali. Ketika kecepatan rendah, road noise-nya juga tidak terlalu menyusup. Yang terdengar hanyalah suara-suara dari luar, seperti suara-suara berisik dari motor yang mungkin sudah diganti knalpotnya, atau mobil yang juga sudah mendapatkan modifikasi pada knalpotnya. Hanya itu saja. Selebihnya benar-benar senyap. Satu concern kami, karena memang mobil ini tidak ada suara deru mesin sama sekali. Jadi ketika kecepatan tinggi di dalam tol, Anda tentu saja yang terdengar hanyalah road noise dari bagian ban. Solusinya, mungkin Anda bisa mengganti ban Anda dengan ban yang lebih mengutamakan kenyamanan, mendapatkan road noise yang lebih baik lagi. Hal lain lagi yang harus Anda sukai dari sebuah mobil listrik tentunya bukan hanya efisiensi, tapi juga soal performa akselerasinya. Karena yang saya sebutkan tadi, dengan torsi 394 Nm, tenaga 135 horsepower, dan mulai dari 0 RPM, artinya sebuah mobil listrik pasti punya kemampuan akselerasi yang pasti jauh lebih baik dari sebuah mobil bermesin bensin. Sama halnya dengan di Hyundai Kona ini,
Dia punya akselerasi yang lebih baik dari Hyundai Kona bermesin bensin, dan kami saat ini akan mencobanya langsung, menempatkan driving mode ke mode sport. Kemudian juga saya sudah men-set Freeze Logic dengan mematikan climate control atau AC-nya. Sekarang kita coba. Oke, kita matikan dulu traction control-nya agar tenaga yang dikeluarkan juga langsung maksimal. 3, 2, 1. Bahkan ada wheel spin tadi. Luar biasa. Oke, sudah 100. Dan waktu yang didapatkan benar-benar menakjubkan. Jauh lebih cepat dari klaimnya. Klaimnya 0 ke 100 km/jam itu dalam waktu 9,7 detik. Sedangkan yang kami dapatkan di sini, ini 0 ke 100 hanya dalam waktu 8,9 detik saja. Wow. Lainnya yang harus diapresiasi adalah soal bantingan suspensi dan bagaimana Hyundai berusaha mempertahankan Kona ini agar tetap fun dikemudikan. Memang Hyundai Kona ini tidak lebih nyaman dari Hyundai Ioniq versi elektriknya, tapi Hyundai Kona ini berhasil mempertahankan keasikan handlingnya, tetap akurat lingkar kemudinya, kemudian tidak terasa malas, dan bantingan suspensinya tetap terasa cukup nyaman. Meskipun sedikit agak lebih kaku dari Hyundai Ioniq, tapi sudah cukup nyaman untuk melewati speed bump maupun jalan-jalan bergelombang atau berkontur buruk di jalanan ibu kota. Selain berbagai hal yang kami suka dari mobil ini, tentunya ada juga beberapa hal yang kami tidak suka. Yang pertama adalah warna interior yang terlalu konservatif. Kalau Anda ingat, Hyundai Kona versi mesin bensin itu menggunakan warna interior yang sangat nyentrik sesuai dengan warna bodinya. Sedangkan di Hyundai Kona elektrik ini warnanya hanya sedikit sekali kombinasinya, tidak ada warna-warna cerah seperti warna kuning atau merah. Seatbeltnya juga warna hitam biasa. Dan sayang sekali di sini memang tidak banyak panel-panel soft touch, sehingga kebanyakan masih menggunakan panel-panel plastik keras yang rasanya agak kurang cocok untuk mobil dengan harga ini. Kemudian untuk Anda orang yang agak suka teledor atau agak cuek, Anda harus lebih memperhatikan berbagai panel di bagian tengah sini, karena panel-panel ini sangat rentan baret. Seperti mobil tes kami kali ini sudah cukup banyak baret-baret di panel tengah, dan ketika nanti mungkin sudah terlalu banyak baretnya, tampilannya akan jadi kurang menarik lagi. Sebagai sebuah compact SUV, Hyundai Kona memang punya kapasitas bagasi yang tidak terlalu besar kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya. Sama juga dengan Hyundai Kona elektrik, di sini kapasitas bagasinya kurang besar dan rasanya agak kurang kalau Anda ingin menggunakan mobil ini perjalanan keluar kota. Salah satu hal lagi yang kami agak kecewa adalah soal ground clearance-nya. Sebagai sebuah compact SUV, kami mengharapkan fleksibilitas yang lebih baik dari Hyundai Kona jika dibandingkan dengan Hyundai Ioniq sebagai sebuah sedan. Sayangnya, di Hyundai Kona versi elektrik ini, ground clearance-nya harus terpangkas sebanyak sekitar 20 mm menjadi hanya 160 mm karena ada baterai yang ditempatkan di bagian bawah. Satu hal kecil lagi yang kami kurang suka adalah suara klaksonnya. Rasanya klakson ini kurang berwibawa untuk mobil sekeren ini. Kami juga agak kecewa dengan ukuran head unit yang tergolong kecil ini. Rasanya akan lebih sempurna lagi Hyundai Kona kalau dibekali dengan head unit yang ukurannya lebih besar dari ini. Ada satu concern kami dan satu kekurangan yang tidak bisa Anda ubah dari sebuah Hyundai Kona, baik Hyundai Kona versi elektrik maupun versi mesin bensin, yaitu akomodasi di bangku baris kedua dengan ruang kaki yang terbatas dan tentunya ruang kepala terbatas serta sandaran bangku belakang yang tergolong cukup tegak. Ini menegaskan kalau Hyundai Kona hanya cocok untuk Anda gunakan di daerah perkotaan saja. Dari semua kelebihannya saat mengemudi, dari semua kelebihan soal efisiensi dan performanya, satu hal yang sangat kurang dari mobil ini adalah fitur keselamatan aktif. Contohnya seperti fitur blind spot monitoring assist di sini tidak tersedia, kemudian ada mungkin lane change warning juga belum tersedia. Lain lagi seperti rear cross traffic alert juga belum ada. Memang sudah ada fitur kamera mundur saja, tapi rasanya akan jauh lebih baik lagi kalau saja semua fitur yang saya sebutkan tadi sudah tersedia di mobil yang sudah memiliki teknologi sangat modern seperti ini. Rasanya agak tanggung.
Kami mendapatkan rasio antara 70 sampai dengan 30% antara suka dan tidak sukanya. Suka 70% dan tidak sukanya 30%. Dan tentu saja jika kami harus membeli atau memilih, kami akan membeli Hyundai Kona Electric ini jika dibandingkan dengan Hyundai Ioniq. Mengingat pilihan mobil listrik saat ini masih sedikit sekali, dan yang paling masuk akal dan terjangkau untuk digunakan di Indonesia adalah salah satunya ini dia, Hyundai Kona Electric. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda akan membeli mobil ini jika dibandingkan dengan mobil listrik lainnya? Silahkan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa klik like jika Anda suka dengan video ini, dan subscribe channel YouTube Cinta Mobil TV. Download aplikasi kami yang sudah tersedia di Google Play Store maupun App Store, dan Anda selalu bisa mendengarkan berbagai bahasan kami mengenai mobil di Spotify dengan nama Kajian Roda 4. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya. Semakin memudahkan Anda. Aplikasi baru cintamobil.com. Tampilan interface kini terasa lebih segar. Anda bisa berganti akun pembeli menjadi akun penjual dengan lebih mudah. Geser untuk mencari mobil impian. Notifikasi kini lebih tersegmen sesuai dengan preferensi Anda. Anda bisa mencari teman atau sesama pencari mobil. Ada banyak aktivitas seru agar Anda makin kenal dengan mobil. Cara pintar cinta mobil. Download aplikasi Cinta Mobil sekarang.